Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Teacher berharap Ananda semua sehat selalu dan juga selalu semangat di dalam kegiatan PBM online ini. Baik Ananda, sebelum kita memulai PBM online pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik Ananda semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang kelima, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan, melaksanakan, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu mendeskripsikan contoh, membiasakan atau melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini pada pertemuan yang kelima. Baik Ananda semuanya, teacher akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu merupakan suatu peraturan hukum tertinggi di Indonesia. 1. Melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dibuat agar ditaati semua yang merasa dirinya sebagai orang Indonesia, baik aparat pemerintahan maupun warga masyarakat biasa. Contoh membiasakan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 antara lain taat untuk membayar pajak, kemudian taat untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dan lain sebagainya. Jadi, bagi warga negara Indonesia yang baik, harus selalu melaksanakan pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi. Melaksanakan nilai-nilai Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka kita juga ikut berpartisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya yang kedua, mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki dua komponen yang penting yang harus dimiliki oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Antara lain, yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini tidak dapat diubah karena akan merendahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sendiri. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak terlalu sukar untuk diubah agar generasi yang akan datang tidak terkekang sehingga bertindak di luar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sendiri, maka sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk menjaga dan mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah tata cara merubah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal dengan dua perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, pembaharuan atau reneval. Yang kedua, perubahan atau amandemen. Dalam perkembangan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah mengalami amandemen selama 4 kali
dari tahun 1999 sampai 2002. Adapun dua syarat untuk merubah undang-undang. Yang pertama, quorum. Quorum adalah 2/3 dari anggota MPR. Yang kedua, usulan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus diterima oleh 2/3 dari anggota yang hadir. 5 hal-hal yang tidak boleh dirubah di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, sistem pemerintahan Indonesia yang berbentuk presidensial yang tertuang di dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat adalah penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah melaksanakan perubahan dengan cara adendum atau ketentuan dan pasal-pasal tambahan. Jadi MPR adalah sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut telah tertuang di dalam ketetapan MPR nomor 9/MPR tahun 1945 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama dan juga memuat tujuan-tujuan bersama yang biasanya disebut falsafah kenegaraan, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bagi bangsa Indonesia untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik Anda semuanya, kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, yang pertama melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua contoh membiasakan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan yang keempat tata cara untuk mengubah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang terakhir atau yang kelima adalah MPR adalah sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini pada pertemuan yang kelima. Baik Anda semuanya, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada Anda yang kurang mengerti, kurang paham, Anda bisa mengomentari teacher baik di classroom maupun di WA. Dan untuk tugas, teacher akan mengirim di classroom. Sekian saja, selamat pagi. Namo Sanya Adi Budaya, Namo Budaya.